Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, saudaraku, channel Gus Muhammad Subhi, media dakwah, sholawat, zikir beserta vlog sejarah Islam. Alhamdulillah, karena banyak musibah beberapa bulan yang lalu, jadi jarang aktif. Ini alhamdulillah kita mulai kembali untuk pengkajian, zikir, khutbah, tausiah, dan juga vlog sejarah Islam. Kita akan mengulang kaji daripada kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran di surat Ibrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Sebagaimana Allah SWT memberikan nasihat kisah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat begitu menyentuh. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya telah aku tinggalkan ya Allah anak keturunanku beserta keluargaku ya Allah, biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram, biwadin ghairi dzi dzar'in, di tengah lembah padang pasir yang tidak bertuan, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon, hanya berpohonkan batu, berumputkan padang pasir sejauh mata memandang. Inda baitikal muharram, yang mana suatu saat nanti tempat itu akan menjadi tempat yang mulia dan menjadi tempat bersejarah bagi umat Islam. Namun Siti Hajar alaihissalam, waktu sebelum ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seperti orang yang bingungan. Ya Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak bertuan ya Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan mata sayu, penuh pandangan yang sangat sedih meninggalkan keluarga yang dicintainya. Namun karena pinterah Allah, beliau berjalan meninggalkan penuh dengan ketakwaan dan ketawakalan. Namun Siti Hajar bertanya lagi, ya Ibrahim, hal amaraka rabbuk, apakah ini perintah Tuhanmu? Kalau memang perintah Tuhanmu, tidak akan sia-sia, tidak akan kelaparan, tidak akan binasa ya Ibrahim. Semoga dalam lindungan Allah SWT. Jadi setelah Nabi Ibrahim berjalan, beliau hanya meninggalkan satu birbak air, lebih dan kurang hanya 1 atau 2 liter, beserta 1 keranjang kurma. Di lembah padang pasir yang tidak bertuan, tidak ada kehidupan, melainkan berbatuan daripada berpohonkan batu dan berumputkan daripada hamparan daripada padang pasir. Ketika sejauh mata memandang, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah meninggalkan keluarga dan anak-anakku ya Allah di lembah padang pasir yang tidak ada kehidupan ya Allah, tidak bertuan, tidak ada air ya Allah. Biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram, yang mana tempat itu engkau berjanji ya Allah, menjanjikan suatu kemuliaan yang akan dikumpulkan seluruh anak cucuku nanti ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim
warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Doa seorang ayah. Rabbana, wahai Tuhan kami, liyuqimus shalah, jadikanlah anak-anak turun kami ya Allah orang yang sholat, yang sujud kepada Engkau ya Allah. Faj'al af'idatan minan nasi, dan jadikanlah tempat ini ya Allah sebagai tempat berkumpulnya umat-umat Rasul, cucu-cucuku nanti ya Allah di kemudian hari. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Dan jadikanlah ya Allah tempat ini yang diberkahi tumbuh-tumbuhan yang sangat banyak ya Allah. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun, dan menjadikan hamba-hamba daripada hambamu yang pandai bersyukur ya Allah. Kemudian setelah Nabi Ibrahim lama, yang pertama dalam sebuah kisah lama mendapatkan keturunan, dengan ketabahan, dengan tawakal beliau mendapatkan rezeki sehingga punya anak. Ketika beberapa tahun anak ini masih balita, disuruh meninggalkan di lembah padang pasir yang tidak bertuan. Setelah diuji ketawakalan, membunuh rasa kepemilikan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta ibunda Hajar, Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan keluarganya dengan bertahun-tahun pergi ke Syam, ke Palestina, yang jarak tempuh pada zaman dahulu lebih dan kurang 2 bulan. Setelah beliau lama meninggalkan, beliau ingin menengok daripada keluarganya. Setelah ditengok, tempat yang tadinya tandus kering tidak bertuan, tidak ada kehidupan. Namun apa? Sebelum kejadian daripada sumur Zamzam, Siti Hajar alaihissalam menangis ketika air susu yang lama tidak diisi oleh asupan gizi hingga mengeluarkan air darah. Meronta Ismail, menangis Ismail kecil. Dari Bukit Sofa hingga Bukit Marwah, hampir putus asa, tiba-tiba terdengar daripada hentakan kaki kanan Sayyidina Ismail alaihissalam terpancar air Zamzam. Zami, 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 kumpul-kumpul menjadi air yang penuh berkah, penuh dengan obat, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesehatan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Ismail besar, Nabi Ibrahim pun di tengah negeri yang lain. Ketika ingin melihat apakah anak istri saya masih hidup, Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi kota suci Mekah. Secara singkat, ternyata dahulu tempat yang sedemikian tandus kering, penuh dengan tumbuhan pohon-pohon kurma, buah tin, minyak zaitun, dan buah-buahan yang lain. Sehingga berpelukan, saling menangis, saling bersyukur, bersujud di atas muka bumi sebagai rasa terima kasih kepada Allah SWT. Setelah keindahan itu berjalan, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lama kemudian mendapat ujian kembali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102 lebih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madha tara qala abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala umur Sayyidina Ismail telah menginjak dewasa, bisa membantu pekerjaan orang tuanya, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi. Qala ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah bermimpi di tengah malam, wahai anakku, berkali-kali. Anni adbauka fandur madza tara, sesungguhnya aku telah menyembelih engkau, wahai anakku tercinta. Fandur madza tara, bagaimana pendapatmu, wahai anakku?
Qala abatif alma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Wahai ayahku, if alma tu'mar, kerjakanlah apa-apa yang Allah perintah. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, maka insya Allah engkau akan menjumpai aku daripada hamba-hamba Allah yang bersabar. Apa makna pelajaran daripada sebuah udhiyah atau kurban saudaraku? Sesungguhnya bukan Allah tega, kejam untuk membunuh hambanya, membunuh anak daripada seorang nabi, bukan. Itu salah satu ingin membunuh, menguji rasa kepemilikan, rasa kepemilikan harta, rasa kepemilikan tahta, rasa kepemilikan anak, rasa kepemilikan jabatan. Hanya Allah ingin menguji sampai mana kesetiaan dan kepatuhan. Setelah udah Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika anak sudah pasrah dan ikhlas beserta ridho, dibawa di sebuah padang pasir. Ketika mau dipotong, jedar, 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 Nabi Ibrahim ragu apakah anak ini memiliki ilmu. Diasah kembali, namun berkali-kali tidak mempan. Datanglah malaikat Jibril alaihissalam membawa kabar gembira dengan seekor kurban kibas kambing sebagai daripada pengganti daripada anak yang tercinta. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, qala Nabi SAW, man kana lahu wasi'ah falam yudhi, dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musalla, maka tidak usah engkau dekati musola atau masjid kami. Makanya bagi saudaraku yang memiliki rezeki di hari Idul Adha, Ayyamut Tasyrik 11, 12, 13, falam yudhi, tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka sungguh Nabi mengecam, tidak usah engkau dekati, engkau sujud di musola dan masjid-masjid kami. Apa maksud daripada peringatan tersebut saudaraku? Kita ketika di dunia, untuk urusan dunia bisa kita paksakan, nggak bisa beli kita bisa ngutang, bahkan mobil segala merek bisa kita beli, kita cicil. Namun untuk kendaraan, untuk berkorban makanan setahun sekali untuk saudara kita yang tidak mampu, kita tidak sanggup. Hanya dengan 2,5 juta atau 2 juta kambing terkecil. Namun pajak mobil berpuluh juta, aset miliaran, itu sungguh menyayat hati Nabi SAW. Sebagaimana Nabi bersabda, salah satu contoh umat di akhir zaman, yaitu ciri-cirinya kasiyatun fid dunya, ariyatun fil akhirah. Di dunia begitu glamor, begitu menawan, begitu mulia, begitu mewah, namun di akhirat menjadi kerak dan sampahnya neraka, wal iyadzubillah. Maka saudaraku, marilah sama-sama supaya menjadi salah satu wasilah kendaraan kita menunggangi daripada teriknya padang mahsyar. Kita sama-sama berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setiap tetesan darah, setiap tetesan daripada aliran darah sebelum menempel ke atas muka bumi, lebih cepat ampunan Allah kepada orang yang berkorban. Allah tidak membutuhkan daripada daging tersebut. Allah tidak membutuhkan hatinya, tidak membutuhkan tulangnya, tidak membutuhkan kulitnya, tapi Allah membutuhkan yanaluhu taqwakum, yaitu ketakwaan, rasa kepasrahan, rasa kepatuhan kepada sang pemilik segala-gala. Hadanallahu yakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari channel Gus Muhammad Subhi, kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Semoga di hari Idul Adha ini membawa keberkahan, membawa ibrah, pelajaran, dan tahadus binikmatillah, supaya kita lebih bersyukur, bukan hanya syukur melalui lisan semata, namun beserta hati kita, perbuatan kita, untuk lebih mentasarufkan, untuk lebih berbagi atas setiap karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim.
Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna lihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna lihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.